Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Jenong Lekok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisampet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup pokoknya nama. Oke, jadi di video kali ini saya masih akan membahas tentang burung anis merah. Karena di sini masih ada pertanyaannya itu sangat sederhana sekali, simpel. Pertanyaannya itu tidak berbelit-belit dan juga tidak bertele-tele. Tenong, kenapa anis merah saya itu tidak kunjung teler? Dia mau gacor, dia mau buka paruh, dia mau bunyi, dia bongkar materi, dia mau bongkar isian. Tapi dia tidak kunjung gacor teler. Ya, gacor, cecor-cocosan dia itu, tapi tidak kunjung teler. Itu kenapa penyebabnya? Padahal sudah bertahun-tahun saya mengadopsi dia, tapi belum kunjung teler. Di sini yang akan saya jelaskan, maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini acara saya itu sharing, bukan acara saya itu menggurui, memasteri, atau juga bukan untuk mengajari. Di sini kita itu hanya berbagi cerita saya mengurus burung anis yang gacor tapi tidak kunjung teler itu seperti ini. Ingat, saya itu cuma mama curhat dong. Oke. Jangan menyebut saya Ibu Haji karena saya tidak berhijab. Oke, jadi rawatan kita itu harus tahu. Kita harus tahu karakter gacor. Gacor itu dibagi ke dalam dua jenis. Gacor itu dibagi ke dalam dua faktor. Yang pertama, gacor karena emosi, dan yang kedua, gacor karena birahi. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Burung kita itu larinya ke gacor karena dia itu full emosi, dengan emosi tapi tidak lari ke over emosi, atau burung kita itu gacor dengan birahi. Ya, tapi bukan juga lari ke over birahi. Oke, rawatan kita mulai saja dari sini. Nah, seperti itu ya. Kalau burung kita itu gacor dengan ada birahi, burung itu akan setelah gacor dia itu akan sedikit mendoyongkan tubuhnya itu, kemudian dia itu begini-begini, lalu dia itu begini. Kalau burung yang sudah siap birahi setinggi lebih di atas daripada emosi, dia itu ada begininya. Jadi si ujung sayap itu bertemu di ujung sini. Nah, seperti ini. Jadi gacornya itu beginian. Were gadung itu maksudnya bukan were papagan picung lagi. Tapi kalau burung yang gacor dengan emosi, dia itu gacor, buka variasi, buka materi, tapi dia itu cuma gacornya pasang badan seperti ini. Tapi tidak juga sampai menabrak jeruji. Tidak juga sampai 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, tidak begitu juga. Nah, jadi apa sih penyebab, apa sih faktor yang mempengaruhi burung kita itu larinya ke gacor birahi atau larinya ke gacor emosi? Kalau sekedar nah, oke. Jadi kalau burung kita itu larinya ke emosi, burung kita itu emosi setinggi lebih di atas, misalkan emosi itu 80%, sedangkan birahi itu cuma ada 60%, itu biasanya burung akan gacor, bongkar isian, bongkar materi, tapi dia itu pasang badan. Tidak gacornya tidak ke doyong, tidak ke teler. Apa yang harus dilakukan sama kita? Ada sesuatu yang harus dikurangi, yaitu apa? Penjemuran yang harus kita kurangi. Sedangkan extra fooding ada yang harus dinaikkan, seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang, kalau kita sedang merubah itu ada sesuatu yang dinaikkan dan ada sesuatu yang diturunkan. Untuk extra fooding, untuk burung-burung yang dengan notabene-nya dia itu kelebihan emosi, ya gacornya itu gacor emosi. Biasanya saya itu menurunkan untuk penjemuran dan menaikkan pengembunan dan juga extra fooding. Syah. Oke lah, sekedap. Lebah hayam aing mah. Syah. Tuh, kudu kunuknya ya, lebah nate. Syah. Nah,
Itu yang biasanya saya lakukan. Ini ya, punten lah aing makalah loba gangguan. Jadi pagi-pagi saya mengembunkan. Kalau biasanya mengembunkan itu dari jam 5, khusus untuk burung yang dengan gacor dengan emosi ya. Gacor emosi itu gacor pasang badan, tapi dia itu lah kunaon deui ieu manuk. Heula-heula euy, manuk murai aing. Jadi biasanya saya kalau mengembunkan dari jam 5 pagi, sekarang kita naikkan pengembunan jadi jam 4. Untuk semua burung biasanya saya mengembunkan. Nong, pengembunan itu bagusnya seminggu berapa kali. Kalau untuk bagus-bagusnya, setiap hari seharusnya burung itu diembunkan. Bagus untuk pemasteran, bagus untuk supaya itu dia itu daya ingatnya juga bagus, dan juga dia itu merasa di habitat aslinya. Jadi burung itu tidak stres. Nah, seperti itu. Dari jam 4 biasanya untuk burung dengan kasus, dari jam 4 saya embunkan sampai ke jam 6. Kemudian jam 6 itu saya angin-anginkan dulu sebentar, jam 7 saya kasih pakan. Kalau biasanya diberi jangkrik itu hariannya itu 3 pagi. Sekarang kita naikkan jadi 5. Jangkrik 5 pagi, sedangkan untuk sorenya saya itu memberikan cacing tanah 2 lonjar. Setiap hari dong, setiap hari. Untuk jangkrik biasanya untuk semua burung pemakan hanyir ya, kecuali burung itu merenan lakbet, saya tidak memberi jangkrik. Ada burung yang pemakan biji-bijian, berarti kita itu tidak memberikan jangkrik. Tapi khusus untuk burung pemakan, memang di habitatnya itu dia mau makan yang hanyir-hanyir itu ya, biasanya saya itu memberikan jangkrik. Untuk anis merah saya memberikan jangkrik 5 pagi, sedangkan untuk sorenya saya kasih cacing tanah 2 lonjor saja, yang sedang-sedang saja ya. Jangan cacing kalung, cacing biasa saja. Sedangkan untuk pemberian kroto, kalau biasanya 1 minggu 2 kali, kita naikkan menjadi 1 minggu 3 kali. Itu kroto itu bagus untuk mendongkrak birahinya, karena di sini burung kita itu gacor dengan emosi, tidak teler. Jadi dia itu bongkar materi tapi tidak teler. Nah, seperti itu. Cuma gacor-gacor aja, bongkar materi, tapi dia juga tidak nemerak jeruji. Itu berarti emosi itu stabil, cuma kurang birahinya. Jadi titik birahi itu setingkat lebih di bawah daripada emosinya. Itu biasanya yang saya lakukan. Lalu untuk penjemuran, kalau biasanya kita itu jemur 30 menit, kita kurangi jadi jemurnya itu 15 menit. Untuk waktunya biasanya dari jam 7, jam 8, jam 9, silahkan kalian pilih aja untuk waktunya. Saya biasanya habis diberi pakan, saya jemur. Jadi diberi pakan dulu baru kita jemur. Kalau dijemur dulu baru kita kasih pakan, itu burung biasanya akan larinya ke dia itu macet bunyi, ngungkluk, ngelowo kalau bahasa murahnya itu. Kalau bahasa anis merahnya itu mungkin macet. Ya, biasanya itu burung jadi tidak mau gacor karena mungkin terganggu di sistem metabolismenya. Lalu bagaimana dengan cara mandi? No, biasanya saya itu memandikannya, kalau biasanya itu 1 minggu 2 kali, sekarang ditambah pemandiannya jadi 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 4 kali. Atau kalau sedang ada kasus seperti ini, kita mandikan saja setiap hari. Mandinya kapan? No, mandinya mandi sore aja, sekitar jam 4 sore. Karena ini burung mau kita telerkan, mau kita birahikan. Ya, seperti itu. Lalu sekarang bagaimana beta poho deui. Tahnya itu untuk gacor dengan untuk yang mau gacor tapi mau teler, yang sudah gacor tapi mau ditelerkan. Jadi itu juga ada step by stepnya. Jadi kita itu harus tahu bagaimana cara untuk menggacorkan si burung itu dari gacor menjadi naik level ke teler ya, seperti itu. Nih asal loba gangguan Oke, sedangkan gacor dengan dia itu sudah teler, itu karena dia itu sudah kedongkrak, sudah ketemu titik birahinya. Ya, seperti itu. Lalu untuk buah, lupa ya tadi saya. Lalu untuk buah, saya itu memberikan buah pepaya. Di sini yang saya berikan itu supaya dia itu gacor teler. Di sini yang saya berikan itu buah pepaya. Buah pepayanya dikasih berapa hari sekali, Nong? Biasanya saya itu mengganti setiap 2 hari sekali. 2 hari pepaya. Kemudian ya seperti itu aja, kita memberikan buah pepaya untuk buah-buahannya. Ya seperti itu, 1 minggu 3 kali saja untuk buah pepaya. 2 hari sekali saya kasih pepaya, 2 hari sekali saya kasih pepaya. Karena apa? Pepaya itu mampu untuk menaikkan birahinya. Kalau di antara buah-buahan yang bagus untuk menaikkan birahi itu adalah buah pepaya. Kalau yang saya tahu, tidak tahu, jangan samakan rawatan saya dengan tetangga sebelah, karena sudah pasti akan berbeda dari mulai pola pikir, pola rawatan, dari segala macamnya juga, dari segala aspek
sudah pasti perawatan saya dengan perawatan selimut tetangga itu pasti sudah berbeda. Karena apa? Pola rawatan saya itu pola rawatan kampung, pola rawatan anak hutan. Dulu di sini banyak sekali burung anis. Di sini dulu kalau burung anis kita adopsi selama 2 hari di rumah, itu burung akan modar, akan mati, akan meninggal, akan isdet. Dikarenakan apa? Karena kita kurang mampu untuk mengurusnya. Di sini ada dulu namanya Aki Suratma. Ya, Aki Suratma itu Aki Suratma, Aki Jamhari. Ya, itu sebenarnya abah-abah yang memang dia itu memang suka bisa mengurus anis. Kalau yang punya anis pasti dijual sama Aki Suratma. Nah, sama Aki Suratma itu diurus lah. Berhubung rasa keingintahuan saya itu di atas rata-rata, jadi saya itu disebutnya itu anak nakal. Saya itu bangor, kalau bahasa Sundanya itu nakal sekali saya dulu itu. Karena apa? Rasa keingintahuan saya itu dia melebihi anak-anak yang seusia saya. Saya berangkatlah ke Aki Suratma. Dulu itu waktu uang 5.000 gambar cengkeh ya. Dulu itu anis merah itu dibeli dengan harga 2.000 perak, 2.000 rupiah dulu. Untuk yang gambar cengkeh itu dulu waktu kerja di kebun ya, perkebunan. Dulu di perkebunan karet di sini kerja itu upah satu hari itu 1.000 perak, 1.000 rupiah. Otomatis berarti mungkin 2.000 itu untuk 2 hari kerja. Kalau sekarang misal 100.000 sehari kerja, berarti itu 200.000 burung anis bahan dulu dibelinya. 2.000, tapi dulu mah ada gambar cengkeh, uang 5.000-nya juga dibelilah sama Aki Suratma. Saya itu tanya sama Aki Suratma, kenapa Ki setiap saya mendapat anis, kenapa selalu mati? Aki tidak langsung memberitahuan kepada saya, karena dia itu Aki orang, bukan Aki saya, bukan abah saya. Setelah saya selalu setiap dapat burung, saya itu selalu antar, yang mau ngejual burung saya antar, sampai kan saya mendapatkan ilmu dari Aki. Kalau pemberian pakan anis merah itu, anis merah, anis kembang, anis macan, anis trotol, anis bohan, pokoknya mah anis sabahar, itu sebenarnya mah dari hanyir. Hanyir itu makanan-makanan yang banyak mengandung extra fooding, makanan yang banyak mengandung kadar protein tinggi, padat gizi, penuh nutrisi. Di antaranya apa? Cacing tanah minimalnya. Kalau gak ada yang lain cacing tanah. Di sini dulu jangkrik tidak ada jualan. Di sini dulu kita cuma mengandalkan belalang. Ya, simet. Kalau bahasa kitanya itu kita ngambil simet, kita ngambil cacing. Yang gampang itu gali cacing aja. Itu burung anis bisa hidup dengan cara dikasih cacing tanah juga. Kata Aki itu harus konsisten, kata Aki itu harus geten, harus telaten kalau bahasa Sundanya itu. Kalau bahasa fenomenalnya itu harus konsisten. Jadi kalau diberi takaran segini ya harus tetap segini. Kalau acak-acakan otomatis ini burung tidak akan mau bunyi, tidak akan mau ngoceh, jangankan bunyi, hidup juga dia itu susah. Untuk kategori anis merah. Anis merah itu sebenarnya di antara semua anis, kalau yang saya ketahui itu anis merah itu agak susah untuk menggacorkan. Setelah gacor dia itu ada keistimewaan, ada kelebihan tersendiri, yaitu ada telernya. Kalau di sini disebutnya itu bebangkiengan, gedebag. Nah, itu biasanya. Makanya saya itu selalu memberikan tips-tips sesuai dengan pengetahuan saya. Dulu kalau Aki Suratma itu memberikan belalang mau dia itu dikasih belalang itu sehari itu 3, karena dulu itu susah mencari belalang. Sedangkan untuk kroto dari dulu juga dikasih itu kroto, karena di sini banyak, sampai sekarang juga di sini banyak kroto, asal mau aja ngambil. Ada tips buat yang suka ngambil kroto, udah saya mah ngambil sendiri kroto juga ya. Maaf kalau konten saya itu ngalor ngidul, tapi kalau ada ilmu yang bisa diambil silahkan, yang mana sajalah yang kalian mau ketahui. Ini saya dapat pleci kemarin, dakun Garut. Nah, ini parabnya itu. Dulu saya dapat, kemarin saya dapat nangkep ini dari kebon. Ya, sudah kalau buat saya mah anak leuweung, udah segala sesuatu juga kalau beli mah. Konsisten. Ini belum begitu buka paruh dikarenakan ininya ininya ya, yang dekat paruhnya itu kecolok kemarin sama kecolok sama sama tangkai apa. Begini kalau saya memberi. Saya banyak untuk burung saya pelihara.
Jadi jangan bilang kamu kalau ngonten itu langsung aja ke inti. Saya itu bukan apa ya, saya itu orangnya itu suka ngalir dulu lah. Jadi untuk overall, untuk keseluruhan ini juga rawatan. Kalau untuk burung yang sudah gacor tapi belum teler itu harus, berarti dia itu gacornya dengan setitik di tingkat lebih emosinya 70%, sedangkan untuk birahi paling 50%. Nah seperti itu. Jadi birahinya yang kurang, jadi di sini yang harus kita naikkan itu birahinya. Bagaimana cara untuk menaikkan birahi? Cara untuk menaikkan birahi yaitu mengurangi penjemuran. Karena kalau burung kekencengan penjemuran itu berarti burung akan terus naik suhunya, akan terus naik emosinya. Menambah pemandian supaya emosinya itu tidak terlalu tinggi, jadi stabil untuk menyatabilkan. Lalu menambah pengembunan, sama pengembunan juga sifatnya dingin, dan juga menambahkan extra fooding yang banyak mengandung kadar air, yaitu apa? Kroto. Extra fooding yang banyak mengandung kadar air yaitu kroto. Nah, jadi untuk extra fooding jangkrik kita naikkan. Jangkrik juga sama, mengandung kadar protein yang tinggi. Kalau hariannya 3, kita naikkan jadi 5. Setiap pagi kita kasih jangkrik. Dan untuk sorenya saya kasih cacing tanah 2 lonjor. Setelah saya kasih cacing tanah 2 lonjor, untuk mandi saya naikkan jadi 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 4 kali. Atau kalau masih belum teler, setelah 1 minggu 4 kali, selama 2 minggu kita bisa menaikkan jadi setiap hari memandikannya di sore hari saja sekitar jam 4. Nah seperti itu. Lalu untuk pemberian kroto, saya memberikan kroto itu 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 4 kali. Untuk takarannya 1 sendok makan atau 1 cepuk madu saja. Maaf, saya tidak pernah mempraktekkan apa yang saya katakan, dan juga tidak pernah memberikan penjelasan yang begitu jelas terhadap burungnya, karena burung saya sudah dijual sama akang. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oh iya, goblok.